warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, NIM saya 432191100043. Saya jurusan akuntansi, kuliah di Mercubuana Meruya. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi filsafat Pancasila, seandainya Indonesia tanpa adanya Pancasila. Apa itu filsafat Pancasila? Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah dapat diartikan sebagai pandangan hidup. Dalam pengertian lain, filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bernegara. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai falsafah yakni perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi berkembang menjadi produk filsafat atau disebut falsafah. Menyusul hal tersebut, filsafat Pancasila berarti mempunyai fungsi dan peranan untuk manusia sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tingkah laku yang merupakan bentuk, perbuatan, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila merupakan landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap pada bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Manfaat Pancasila untuk Indonesia. Yang pertama itu, Pancasila menjadi cara pandang bangsa. Pancasila sebagai cara pandang bangsa berfungsi agar bangsa Indonesia harus berpedoman pada Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Jadi segala bentuk budaya dan cita-cita moral Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Hal ini dilakukan demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Yang kedua, Pancasila menjadi jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan bernegara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, Pancasila menjadi kepribadian bangsa. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Yang keempat, Pancasila menjadi perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanyalah oleh PPKI sebenarnya hanyalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang kelima, Pancasila menjadi sumber hukum. Pancasila menjadi sumber hukum berfungsi untuk mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila-sila di Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan hukum-hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keenam, Pancasila menjadi cita-cita bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kita harus selalu mengingatkan dasar negara Pancasila yang merupakan landasan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketujuh, Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa berfungsi untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila dianggap memiliki nilai yang paling benar, adil, dan bijaksana yang diharapkan dapat mempersatukan bangsa. Yang ke-8, Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi dasar negara memiliki fungsi sebagai pengatur segala sesuatu kehidupan Indonesia seperti rakyat,
wilayah dan pemerintah. Selain itu juga menjadi penyelenggara negara dan kehidupan negara. Yang terakhir, yang kesembilan, Pancasila menjadi ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki fungsi, yaitu menjadi cara berpikir bangsa Indonesia. Pancasila menjadi bahan renungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang bagaimana jika Indonesia tanpa adanya Pancasila. Jadi Pancasila merupakan jalan hidup atau way of life bangsa Indonesia, sehingga tingkah laku para pemimpin serta seluruh rakyat Indonesia harus mencerminkan semua sila yang ada di dalam Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara yang merupakan landasan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa. Apa jadinya Indonesia tak lagi menghayati dan mengamalkan Pancasila? Negara Indonesia yang sangat besar dan komposisi penduduk yang beragam ini bisa terpecah belah, seperti halnya yang terjadi di Timur Tengah ataupun belahan dunia lainnya. Dan juga tantangan ke depan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat berat. Dalam perkiraan berbagai bentuk pengurusan nilai Pancasila akan semakin dahsyat. Oleh karena itu, perlu kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa untuk tidak menjadikan Pancasila sekedar hafalan di luar kepala maupun hiasan di dinding rumah ataupun kantor. Kita harus waspadai segala upaya yang merusak ideologi bangsa untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Mari bersama jaga dan junjung tinggi Pancasila dari berbagai serangan ideologi lain yang tak senapas dengan nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan rumusan bersama secara demokrasi dan telah disetujui oleh banyak orang pada saat pengesahannya, sehingga memiliki kedudukan yang sangat kuat. Sangat sulit membayangkan Indonesia bila tanpa adanya Pancasila. Ibarat seperti sebuah rumah, Pancasila adalah fondasi yang kuat sehingga mampu menopang Indonesia agar kokoh dan tidak roboh. Pancasila semua kebinekaan yang ada tidak membuat kita terpecah belah, melainkan diikat menjadi satu kekuatan yang sangat besar. Nah, Pancasila berperan sebagai pedoman hidup. Ini berarti Pancasila merupakan panutan dalam berperilaku, akan tetapi tak sedikit yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Logikanya adalah Indonesia yang memiliki Pancasila saja masih terjadi pelanggaran, apalagi jika tidak memiliki Pancasila. Mungkin benar kata orang-orang yang menganggap bahwa negara Indonesia akan hancur, kacau, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal semacam itu, pandangan hidup dan landasan dalam berbangsa dan bernegara, Pancasila harus tetap ada dalam jiwa dan selalu diterapkan di dalam hati. Jika Pancasila sudah tertanam dalam hati dan diri, selanjutnya adalah saling merangkul dan mengingatkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar tulisan yang dibukukan. Pancasila adalah landasan yang menjadi panutan bagi rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.